Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah pemrograman 2 di praktikum ketiga. Nah, praktikum 3 ini membuat form input data anggota. Nah, sebelumnya harus aktifkan dulu examnya ya. Exam aktif baru buka baru buka Delphi. Nah, sudah buka Delphi, file, open, project, kita cari lokasi penyimpanan project yang kemarin, kemudian kita buka. Nah, setelah buka ini kan terdapat praktikum sebelumnya. Nah, ini kan praktikum sebelumnya, kita buat form flash, form login, dan form menu utama. Nah, untuk membuat praktikum 3, silakan lihat di modul di halaman 37 untuk desainnya ya. Nah, yang pertama adalah new form ya. New form berarti file new form. Nah, setelah new form ini menu utama kita close saja. Nah, setelah file new form, ganti dulu name-nya, jangan dulu desain. Ganti dulu name-nya. Kemudian kita ganti name namanya form ya, input anggota underscore nama ya, nama masing-masing. Nah, setelah kita ganti name-nya, jangan di caption ya. Biasanya ada pertanyaan, Bu, kenapa saya sudah ganti namanya kemudian masih terbaca form 1, form 2. Berarti tidak diganti di name tapi di caption. Jadi gantinya di name. Jadi name otomatis caption ngikut. Nah, kemudian setelah ganti name-nya baru save all ya, save dulu. Baru simpan di folder yang sama. Jangan simpan di luar folder ya, di folder lain. Nanti setengah mati itu dalam melink ya. Jadi kita simpan name-nya form input anggota underscore nama lagi ya, namanya kalian. Nah, kalau sudah disimpan seperti ini, barulah kita desain. Nah, desain yang pertama adalah kita bikin bingkai ya. Kalau bingkai kan express utility kita tempatkan. Kemudian apa lagi? Nah, ini bingkai kita tarik. Kemudian ganti bukan name ya. Kadang juga biasanya termain di name, name-nya dihapus. Jangan dihapus. Kalau dihapus itu berarti error ya. Jadi kita ganti captionnya menjadi input data anggota, enter. Kemudian kita ganti di style, namanya style. Kemudian pilih look and feel ya, baru skin name saya kasih blue saja ya. Kemudian fontnya juga kita ganti dia fontnya ya. Kemudian kita kasih tebal saja, kita kasih 10. Oke. Kemudian kalau mau judulnya rata tengah, kita pakai ellipse, kemudian alt top center. Nah, dia modelnya sudah seperti ini. Ini baru desain bingkainya ya. Baru desain bingkainya. Nah, kemudian baru kita desain label. Saya kira kalau desain itu sudah paham semua ya. Apalagi namanya di pemrograman 1 itu kan sudah dijelaskan ya. Nomor induk. Nah, kalau label ini bisa di copy ya, kalau mau copy. Tapi kalau edit jangan. Nah, anggota. Nah, Anda desain sampai di foto ya. Desainnya sampai di foto. Oke, setelah didesain seperti ini, kemudian kita connect set query ya. Nah, model connect-nya sama dengan praktikum 2. Use unit dulu ke form login. Kenapa form login? Karena
set connectionnya ada di sini di form login. Jadi ini kan untuk koneksi database. Nah, untuk koneksi tabel dia butuh koneksi database. Kemudian kenapa tidak pasang saya sini set connectionnya lagi setiap form? Nah, kalau untuk client server, kalau kita pasang satu form satu server satu form itu dia bingung ya, dia bingung di mana banyak tempat ya. Jadi satu saja untuk satu kali project. Nah, setelah connect kemudian kita connection. Nah, biasanya kalau sudah use unit kemudian tidak tampil form loginnya di sini, berarti buka dulu form loginnya. Buka dulu form login ya. Tapi use unit dulu. Sudah use unit baru buka form login. Kalau tampilnya enggak usah buka form login. Nah, setelah itu kemudian kita panggil nama tabelnya. Karena kita mau desain adalah tabel anggota, maka panggil tabel anggota, desainnya input anggota, maka panggil tabel anggota, select bintang from anggota, kemudian kita kasih aktif true. Kalau true seperti ini berarti examnya sudah connect, database-nya sudah connect ya, namanya, pengetikannya semua sudah oke. Nah, kemudian data source untuk koneksi ke DB CX Grid ya. Data source connect-nya ke dataset set query 1. Nah, untuk koneksi di CX Grid, klik paling ujung kiri di CX Grid, ujung kiri CX Grid, kemudian setting properties namanya data controller. Data controller baru pilih data source 1. Kemudian itu sudah connect tapi mau menampilkan tabelnya, kita klik di customize. Paling bawah kemudian refill. Nah, secara otomatis muncul semua di sini. Nah, kemudian kalau mau dirubah-rubah judulnya, kita blok. Misalnya mau judulnya ini dia di tengah posisinya, kita blok seperti ini. Kemudian kita cari di sini namanya header enrichment. Bentar ya. Ya. Kita pilih header enrichment TA center ya. Nah, maka di sini otomatis dia sudah tampil di tengah. Header enrichment TA ada enrichmentnya 2 itu ya, yang horizontal bukan vertikal. Yang horizontal yang di atas. Iya, di blok saja, kemudian pilih header enrichment vertikal ya. Nah, setelah itu misalnya ini kan filenya NIA, nama, JK ya. Judulnya saya mau ganti nomor induk anggota ya, tanpa berubah isi fil ya, tanpa merubah nama fil. Nah, kita klik di NIA ya, masih di CX Grid. Kemudian captionnya saja, klik caption baru ganti nomor induk anggota, enter. Nah, maka di sini otomatis sudah sesuai ya. Walaupun di filenya NIA, tapi di captionnya kita bisa ganti ya. Gantinya di captionnya nama lengkap. Misalnya kalau JK kan orang udah tahu apa itu JK. Kita tulis ini jenis kelamin ya. Nah, untuk menggeser-geser tabel boleh seperti ini. Klik saja kemudian kita geser. Ini ya. Oke, TGL DFTR ya, nanti dilanjut saja. Nah, kemudian close. Di caption. Nah, otomatis di sini sudah selesai kita desain ya. Kemudian kita simpan. Nah, sekarang di halaman 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 itu skripnya. Panjang ya? Ya, panjang memang. Nah, kemudian kita mulai dari bikin skrip, bikin prosedur sendiri, nama prosedur. Nah, caranya adalah kalau kita mau masuk ke kode editor, boleh klik salah satu komponen seperti ini,
Boleh juga kita view saja ya, view unit boleh ya. Nah, langsung dia muncul seperti ini, atau double klik saja dalam salah satu komponen. Oke. Nah, untuk membuat judul dari prosedur, kita di atasnya privat ya, ini privat, kita enter saja turun ke bawah, kemudian kita masukkan, pokoknya di atasnya privat, posisinya di bawah komponen, kemudian kita tulis judul dari prosedurnya dulu ya. Kita tulis ada di halaman 38 ya, prosedur bersih, prosedur simpan, prosedur edit, dan prosedur hapus ya. Nah, setelah kita tulis 4 buah prosedur, baru kita panggil namanya di sini di dollar stringnya, kita panggil badannya, kita buat badannya ya, ada input, ada mulai dan ada akhiri ya. Jadi untuk mencek skrip kita jalan atau tidak, yang selama kita ketik, boleh kita gunakan kontrol spasi bersamaan ya, supaya di mana batas salah pengetikan itu bisa diketahui dengan mudah ya. Nah, ini misalnya kontrol spasi saja, kemudian muncul apa lagi, skripnya, kemudian baru masukkan skrip sesuai yang ada di buku, modelnya seperti ini. Kemudian kita bikin lagi prosedur tf form input anggota titik simpan ya, kemudian masukkan skrip. Nah, buat sampai prosedur sampai di halaman 41 ya, sampai prosedur hapus, buat sampai prosedur hapus. Nah, itu bikin nama prosedur. Oke, setelah ini kemudian ini untuk desain yang foto, pertama pakai bingkai CX group box ini ya. Kemudian captionnya dihapus, ini captionnya captionnya ganti dengan untuk memilih foto, kemudian alignmentnya all center, kemudian di dalam CX group box tambahkan image 1 dan image 2. Ini image 1 untuk mengambil foto, image 2 ini gunanya untuk nanti menghapus foto atau batal ya, mau menghapus foto batal. Nah, belum ada, cuman image 1 titik clear saja sebenarnya. Nah, nanti dicoba ya, nanti dicoba kalau hapus image bagaimana. Nah, kemudian yang image, ini image satunya kita kasih stretchnya true ya, stretchnya terus supaya dia gambarnya full seperti ini, yang ada garis-garisnya. Setelah kita tulis kembali ke coding tadi, buat prosedur bersih, ini codingnya kurang lebih seperti ini. Kemudian prosedur simpan ya, codingnya seperti ini. Jadi pertama buat dulu judul dari prosedur ya, saya ulang, buat dulu judul di prosedur, di atasnya privat, enter saja privat, kemudian kita ketik ini prosedur simpan, prosedur bersih, prosedur edit, dan prosedur hapus. Setelah ditulis judulnya, kemudian kita masukkan codingnya, source-nya di atas DFM ya, DFM, di bawahnya DFM kita enter, kemudian kita ketik prosedur, kemudian TF saja, kontrol spasi, maka muncul nama formnya, kemudian kita titik, baru ketik bersih ya. Nah, saya coba ulang lagi seperti ini ya, prosedur, TF, kontrol spasi, enter, kemudian masukkan skrip yang ada di halaman 38, 39 sampai dengan 41. Nah, itu untuk 4 buah prosedur ya, 4 buah prosedur. Kemudian setelah buat prosedur, lihat lagi di CX bottom 1. Nah,
Ini CX bottom 1 kita panggil namanya prosedur bersih. Ya, panggil judulnya saja untuk membersihkan layar kalau sudah selesai menginput. Kemudian setelah itu CX bottom 2. Nah, ini CX bottom 2, double klik, masukkan scriptnya. Nah, scriptnya, nah di CX bottom 2 ini dia menampung 3 buah data simpan, edit, dan hapus. Nah, ini nanti dia dikontrol oleh edit 1. Nah, setelah ketik di CX bottom 2, lanjut ke CX bottom 3 abaikan dulu karena kita belum desain form report, jadi tidak usah mengetik dulu skripnya di halaman 42. Kemudian di CX bottom 4 itu close namanya, untuk menutup aplikasi jendela form ini ya pada saat running form anggota. Kemudian baru buat, nah ini ada di halaman 42, buatlah action list. Nah, action listnya modelnya seperti ini. Kalau action list ya, kita di standar, kemudian pakai action list. Ini standar, pakai action list, tempatkan. Nah, ini sebenarnya fungsinya action list untuk F1, F2 untuk kontrol ya. Nah, ini kan kita mau buat F2 untuk simpan, F3 untuk edit, dan F4 untuk hapus ya. Nah, bagaimana caranya action listnya? Nah, pertama adalah di action list kita double klik, kita buat actionnya. Berapa action yang mau dibuat? Misalnya saya buat action 1 untuk clear, action 2 untuk simpan, action 3 untuk edit, action 4 untuk hapus, action 5 untuk close ya. Nah, di action di sini, di action kita ganti captionnya sesuaikan dengan caption yang ada di masing-masing CX bottom. Jadi misalnya di sini kalau action 1 di situ clear ya. Nah, kita kasih di sini clear kurung F. Misalnya kalau clear itu kita tekan F1 ya. Kemudian kita sesuaikannya. Ini kita copy, pindah di action 2. Ini action 3-nya, copy. Nah, action 4-nya kemudian action 5-nya. Nah, kalau mau buat action list, masukkan dulu script di bottom ya, di CX bottom. Jangan buat actionnya dulu baru bikin CX bottom, itu tidak bisa connect. Jadi bikin dulu script di bottom, di CX bottom semua, baru kita masukkan ini ya, close atau F5 ya. Nah, ini kita ganti. Kemudian di sini, kemudian kita event on execute, kita action 1 ini dia eksekusi di mana? CX bottom 1, action 2 CX bottom 2, action 3 juga action bottom 2, action 4 CX bottom 2 juga. Ini kita cek bottom 2. Nah, ini action 5 kita di CX bottom 4 ya. Bottom 3 nya belum baca. Oke, kemudian bikin shortcutnya. Di sini kan F1 ya, kita bikin F1. Ini 2 shortcutnya, F3, ini F4, dan di sini F5. Ya. Oke. Kalau sudah selesai kita close dan kita link ke sini. Nah, ini actionnya action 1. Ini pilih saja salah satunya. Oh, tidak ini.
Yang mana tadi yang kita apa supaya kunci semua fotonya di dalam. Stretch-nya turun. Stretch. Klik di image, Stretch-nya turun. stretch turun. Stretch. Turun. Stretch. Oke. Kemudian setelah buat masih halaman 42 action list, kemudian keypress. Nah, ini kita klik di edit, kemudian kita pilih event, pilih on keypress, double klik. Sini ya, double klik. Jadi event on keypress, halaman 42 untuk edit 1 event keypress. Ya, jadi klik di edit satu kali, kemudian pilih event, sampingnya properties, dan cari on keypress. Setelah on keypress, jangan pilih begini ya, jangan dipilih begini, tapi arahkan mouse di tengah. Dia kursornya seperti tiang ya, berdiri, kemudian kita double klik. Nah, langsung muncul prosedur. Nah, kita masukkan script-scriptnya. Ya, kita masukkan scriptnya. Setelah masukkan scriptnya, setelah itu form show, sama juga ya, form show di halaman 44 kita pilih form, kemudian event, kita cari on show. Nah, kita arahkan di sini, jangan pilih seperti ini, tapi kita double klik, baru masukkan scriptnya. Setelah itu image on click, image 1, nah ini untuk foto. Nah, ini kita double klik dan kita masukkan codingnya. Nah, sudah selesai, kita save all. Kemudian kita ke menu utama untuk link ya. Ini input data. Ini menu utama, coba kita lihat. Saya belum ganti menunya sih. Di sini input data. Input data anggota ya. Di sini new buttonnya. Caption anggota. Oke, ini sudah ini ya. Saya masukkan dulu large glide-nya, lalu kemudian oke. Ya, kalau sudah selesai, kita use unit, file use unit, input anggota, oke. Kemudian double klik, kita panggil form anggotanya. Oke, titik show. Kemudian kita save, kita coba running. Kita running dia. Nah, open dialog berarti kita cek di sini, berarti saya undeclared identifier open dialog, berarti saya belum ada komponen open dialog. Nah, open dialog itu ada di dialog, open dialog. Nah, kita cek lagi kembali desainnya, kayaknya open dialog saja ya yang udah ada. Kita cek lagi script. Jadi kalau cek jangan dulu langsung running, Ctrl F9. Itu dia membaca script. Jadi kalau modelnya seperti ini berarti sudah tidak ada errornya, baru kita tes jalannya. Nah, walaupun skripnya sudah lengkap semua seperti ini ya, tapi kita harus coba dulu dia benar bisa edit, bisa clear data, bisa simpan, edit dan hapus dan tampil. Kalau sudah berarti sudah berhasil. Oh iya, kayak kemarin tuh ada maksudnya dia ada error Bu, tapi tidak bisa panggil menu utamanya. Ya, berarti makanya saya ulang lagi scriptnya. Nah, coba kita tekan F1 ya. Ini saya udah klik, saya tekan F1, maka dia sudah jalan ya. Nah, tadi yang action list tadi. Kemudian kita input nomor anggotanya, misalnya S001. Nah, enter ya. Nah, berarti kalau pada saat kita lakukan enter, karena nanti baca script ya, itu dia melakukan pencarian dulu. Keypress berarti enter.
Kalau kita masukkan script di Keypress, berarti itu untuk event enter. Jadi kita enter dulu. Setelah enter dia membaca datanya dari record pertama sampai record terakhir. Ya, kalau tidak ada datanya, langsung dia tampilkan pesan data tidak ditemukan, mau input data baru, kemudian kita tekan OK, maka captionnya sudah berubah jadi simpan ya. Kemudian kita ketik misalnya ya nama, kemudian kita pilih. Nah ini yang tadi, kalau tidak pakai bingkai maka dia tidak tercentang dua seperti ini. Jadi harus Oh di yang juga di Bu transparan iya, juga di laki-laki dan perempuan. iya bisa supaya agak ya. Nah misalnya seperti ini. Nah tanggal daftar disesuaikan dengan tanggal hari ini, karena tadi ada form show no ya, date time picker 1.date no ya. Kemudian misalnya siswa, nah kita klik untuk memilih foto. Nah foto ini harus tidak sampai kita klik saja seperti ini. Nah, kita cari foto kan, kalau foto untuk ukuran kartu anggota kan 3x4 atau 2x3, jadi memang kecil size-nya. Jadi kita kasih kecil dulu fotonya. Belum script di sini belum ada untuk mengotomatisasi ukuran file ya, gitu. Nah ini misalnya ini size yang tadi saya sudah rubah, kemudian kita tekan F2. Nah dia tersimpan, berarti data sudah masuk ya. Sekarang kita mau panggil lagi datanya. Tadi kita lihat kodenya di sini S001 ya. Sorry. Di sini ya. S001 kita enter, maka muncul datanya. Kalau dia ketemukan datanya, maka muncul pesan mau mengedit data atau tidak. Kalau kita pilih yes, maka bottom dia berubah menjadi edit. Nah, kita edit misalnya di sini Jalan Tanjung Alang nomor 76. Kita klik tombol edit, kemudian yes, oke. Maka coba kita cek. Nah, sudah berubah ya. Nah, misalnya kalau mau dihapus datanya, jadi dicoba seperti itu ya. Jangan sudah selesai running kemudian tidak dicoba, harus dicoba dulu. Kita pilih no, maka ini terhidden semua. Kemudian menanyakan bahwa mau dihapus ya ini. Kalau mau dihapus langsung tekan hapus, kalau tidak clear lagi. Nah, misalnya iya, jadi semua kontrolnya ada di sini. Kapan datanya tidak ada di tabel, maka dia bottomnya jadi simpan. Kapan datanya ada, maka muncul pesan mau edit atau tidak. Kalau yes, dia mengedit. Kalau no, maka dia muncul delete captionnya. Iya, masuk semua di Keypress, di edit Keypress. Nah, kemudian kita klik delete. Nah, dia konfirmasi apakah ingin menghapus data ini. Ini semua script sudah ada di dalam, nanti Anda pelajari. Kemudian yes, maka data sudah hilang. Sudah database ini sudah tidak ada, nanti dicek ya. Kemudian kita F5 untuk close, maka dia keluar. Nah, itu tadi tombol-tombolnya F5. Iya, jadi tidak pakai lagi mouse. Kita keyboard saja tek ya gitu. Iya. Yang action list. Yang di standar ya. Iya Bu, yang ingat yang Iya. gambar oke. Iya, itu model ininya. Oh, berarti tambahkan lagi komponen di sini Bu. Iya, nanti tambahkan. Oh iya Bu. Oke, bukan diinstal, cuman ada di tab standar. Tinggal tambahkan saya di form. Oke, kalau sudah dites semua seperti itu berarti sudah selesai dan diperiksa praktikumnya ya. Oke, sampai di sini kita ketemu lagi next time di praktikum keempat ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.